Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal dari kelas Pendidikan Matematika 2022 B dengan nomor NIM 22030174132. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dari bahasa Indonesia yang menjadi keunggulan Indonesia sebagai bangsa dalam sudut pandang generasi saya dan prospek bahasa Indonesia di masa mendatang jika dihubungkan dengan pendidikan matematika. Pertama-tama, apakah kalian tahu bagaimana bahasa Indonesia yang kita gunakan sekarang menjadi bahasa resmi dari negara Indonesia? Nah, pada awalnya bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa persatuan pada saat peristiwa Sumpah Pemuda yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 1928 hingga 28 Oktober 1928 yang bertempat di Jakarta. Hal ini dibuktikan oleh isi dari Sumpah Pemuda pada bulir ketiga yang menyatakan, "Kami, putra-putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia." Seperti yang kita tahu, bahasa Indonesia adalah negara dengan bangsa yang heterogen. Maksudnya, negara dengan bangsa yang terdiri dari berbagai macam ras, suku, agama, dan bahasa. Sehingga untuk mempersatukan bahasa Indonesia dibutuhkan suatu bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Menurut sejarah, cikal bakal bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Hal ini dikarenakan bahasa Melayu adalah bahasa lingua franca, yang berarti bahasa yang menyebar hampir ke seluruh Nusantara. Lalu, kenapa bahasa Melayu? Kenapa bukan bahasa-bahasa yang lain? Karena yang kita ketahui, Indonesia adalah bahasa yang heterogen dan memiliki banyak bahasa. Hal ini dikarenakan pada saat itu masyarakat Melayu memiliki tingkat mobilitas yang sangat tinggi, sehingga mudah untuk menyebarkan bahasa mereka. Selain itu, bahasa Melayu adalah bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Tidak seperti bahasa Jawa yang memiliki beberapa tingkatan, seperti bahasa Moko dan bahasa Jawa. Salah satu alasan lain mengapa bahasa Melayu menjadi cikal bakal bahasa Indonesia dikarenakan bahasa Melayu saat itu telah banyak digunakan untuk membuat banyak karya sastra tulis, sehingga masyarakat Nusantara pada saat itu sudah mulai terbiasa dengan bahasa Melayu. Dan mulai dari saat itulah bahasa Melayu telah berkembang menjadi bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia saat tidak langsung didukung oleh Belanda yang mulai tertarik dengan bahasa Melayu. Dan pada tahun 1901 terbitlah buku dengan judul Logat Melayu. Perkembangan bahasa Indonesia telah melalui banyak penyempurnaan, seperti munculnya aturan penggunaan ejaan oleh Suwewangi, lalu disempurnakan lagi oleh penggunaan aturan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Dan yang sekarang muncullah aturan ejaan PUEBI yang kita gunakan sekarang. Perlu kita ketahui bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang sangat unik, karena bahasa Indonesia mampu menyatukan berbagai macam bahasa yang ada di Nusantara. Dan juga bahasa Indonesia adalah bahasa yang membuat kami, para mahasiswa dan generasi muda, dapat mengerti satu sama lain, walaupun kami berasal dari suku-suku yang berbeda. Dan satu lagi alasan mengapa bahasa Indonesia sangat unik adalah karena bahasa Indonesia sangat sederhana dan sangat mudah dipahami, serta tersusun dengan sangat terstruktur. Dan untuk prospek bahasa Indonesia yang di masa mendatang, jika dihubungkan dengan disiplin ilmu yang saya pelajari, yaitu pendidikan matematika, adalah bahasa Indonesia sebagai media penyampaian informasi atau pengetahuan tentang matematika, agar matematika menjadi mata pelajaran yang disukai dan bukan dihindari.
Sekian dari apa yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.